Tetapi kalau kita melihat di zaman-zaman Orde Baru, banyak pembacaan puisi yang dibatalkan, banyak penyair yang dipenjara, termasuk Rendra, bahkan ada yang hilang, Wiji Tukul. Kalau memang karya sastra itu punya peranan di dalam pembangunan suatu peradaban, apakah kita nggak GR? Kitab suci aja enggak gitu loh. Kitab suci ada, toh juga masih banyak korupsi, masih banyak ketidakadilan, masih banyak kesewenang-wenangan. Padahal kitab-kitab suci berterbitan. Karena itu sebetulnya beberapa ahli mengatakan pasal penghasutan untuk Habib Rizik sekarang ini agak bisa diperdebatkan. Karena belum ada tindakan masyarakat yang bisa dibuktikan akibat dari hasutan Habib Rizik. Kamu turun dari stasiun, diantar oleh Gojek. Gojek itu ternyata guru SD-mu dulu. Begitu kamu datang ke rumah, kamu masuk ke dalam nyari banyak uang supaya kamu kasihkan ke guru. Begitu kamu keluar ke teras, tukang Gojek itu sudah pergi. Terus Joko Pinurbo mengatakan di endingnya, jasa guru tidak akan pernah kamu bayar. Sebelum kita lebih jauh, saya akan saya akan batasin pembicaraan ini dengan yang saya ketahui tentang fisika modern. Jadi fisika modern itu mengatakan bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini suatu peristiwa yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Jadi saya suka banget ini. Kalau misalnya Pak Jokowi tiba-tiba menggratiskan vaksin corona, terus beberapa netizen bilang gara-gara aku ngomong gratis, namanya bencana itu gratis penanganannya untuk setiap yang terpapar. Bahwa nanti orang kaya merasa nggak enak menyumbang setelah disuntik ya monggo, tapi intinya gratis. Nah, ada yang bilang gitu. Ini pasti gara-gara Mbak Tejo. Aku bilang nggak bisa karena di dunia ini nggak suatu peristiwa nggak mungkin disebabkan oleh hanya satu faktor. Nanti saya akan kembali ke sastra. Kalau peranan sastra di dalam peradaban, apakah betul sastra berperan sebagai satu-satunya? Kadang-kadang aku berpendapat bahwa tidak terlalu relevan hubungan sastra sama akibat-akibatnya. Tetapi kalau kita melihat di zaman-zaman Orde Baru, banyak pembacaan puisi yang dibatalkan, banyak penyair yang dipenjara, termasuk Rendra, bahkan ada yang hilang, Wiji Tukul, ada juga penyair-penyair yang nggak boleh pentas, ada juga yang ketika pementasan sebuah puisi, maka pihak kejaksaan berwenang melihat puisinya dulu. Kalau dari situ saya berpendapat bahwa puisi, sastra, terutama puisi, dikhawatirkan sangat berperan dalam pembentukan perilaku manusia. Itu dulu deh. Bukan berita-berita di koran atau bukan buku-buku, tapi sebuah syair. Ketika Rendra bilang di salah satu sajaknya, wahai pelacur-pelacur kota Jakarta, kibarkanlah kutangmu dan lain sebagainya. Intinya berdemo dengan mengibarkan bendera-bendera tali kutang dan lain-lain. Atau seperti Wiji Tukul, hanya ada satu kata, lawan. Ketika kita takut, patut diduga bahwa ada dampaknya. Salah satu, tapi aku seneng mikir gini loh, mikir tesa antitesa, tesa antitesa, tesa antitesa.
Kalau memang karya sastra itu punya peranan di dalam pembangunan suatu peradaban, apakah kita nggak GR? Kitab suci aja enggak gitu loh. Kitab suci ada, toh juga masih banyak korupsi, masih banyak ketidakadilan, masih banyak kesewenang-wenangan. Padahal kitab-kitab suci berterbitan. Itu salah satu poinnya nanti. Oke, aku ulangi lagi. Ketika kalian mengajukan tema peran sastra di dalam pembangunan peradaban, apakah kita tidak terlalu GR? Kitab suci aja bisa dibilang uh, dia pengaruhi kitab suci ya. Kok KPK masih penuh? Kok 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 orang-orang masih berkerumun? Kok dan lain sebagainya? Kok masih banyak pemerkosaan? Apalagi sekedar karya manusia yang berwujud sastra. Diskusinya nanti ke situ. Saya batasin sastra di puisi karena puisi bagi aku lebih langsung, lebih ke jiwa manusia, lebih ke hanya satu dua lari, satu dua baris, tapi kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, dan keberanian menjadi cakrawala. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata dan seperti saja Rendra, atau tanah air mata, tanah tumpah dukaku yang Sutarji Kalsumbahri. Kau tak bisa lagi kemana pergi, kau telah dikepung oleh kedalaman air mata kami, maka menyerahlah kepada kedalaman air mata kami. Ini yang Sutarji Kalsumbahri, tanah air mata. Apakah itu ada pengaruhnya ke pembangunan peradaban? Jadi hal-hal yang saya tawarkan tadi, jangankan karya sastra, kitab suci saja tidak langsung mengubah masyarakat. Tapi kalau misalnya sastra tidak berperan, khususnya puisi, kenapa masih banyak penjegalan-penjegalan, bahkan pemenjaraan para penyair, terutama di masa Orba? Lantas apakah sastra itu seperti hanya penghasutan? Kan sekarang pasal penghasutan menurut para ahli, penghasutan itu sudah di revisi sama Mahkamah Konstitusi bahwa itu bukan delik formil. Jadi kalau misalkan Dian menghasut orang melalui Zoom ini, kalau deliknya delik formil, penghasutan, Dian sudah bisa langsung aku laporin. Tetapi MK, Mahkamah Konstitusi telah mengubah ini karena takut pasal ini dipakai sewenang-wenang. Maka menjadi apa yang disebut delik material. Harus ada sebab akibat. Dian, aku kasih pasal penghasutan, kalau hasutan dari Dian terbukti menyebabkan pergerakan. Sehingga nanti diteliti pergerakan di Surabaya itu misalkan bakar ban atau apa, terbukti karena hasutan Dian. Nah, karena itu sebetulnya beberapa ahli mengatakan pasal penghasutan untuk Habib Rizik sekarang ini agak bisa diperdebatkan. Karena belum ada tindakan masyarakat yang bisa dibuktikan akibat dari hasutan Habib Rizik. Balik lagi ke sastra. Kalau aku mengatakan bahwa peran sastra, dampak sastra terhadap pembangunan peradaban, aku pakai delik formil, hanya dikatakan bahwa sastra punya sumbangsi, atau delik material. Harus aku buktikan bahwa sebuah karya sastra mengilhami seorang insinyur yang dia membangun jembatan. Harus aku buktikan bahwa sebuah karya sastra mengilhami seorang pilot sehingga ketika dia perang melawan Timur Timur dan lain sebagainya, dia menang. Harus bisa aku buktikan bahwa sebuah karya sastra menggugah semangat orang-orang para pedagang sehingga berdagang dengan segala empati kedagangannya.
bukan sekedar mencari duit. Harus aku buktikan ke sana. Atau begini aja, kita nggak usah terlalu jauh-jauh melihat akibatnya, kayak pasal penghasutan yang sudah dikoreksi sama MK tadi. Kalau Dian menghasut Tejo, harus dibuktikan bahwa aku ini minum kopi sekarang karena dihasut oleh Dian, gitu loh. Kalau nggak terbukti. Makanya pasal yang untuk Habib Rizik itu banyak kontroversial sekarang. Pasal penghasutan sekarang delik material, sebab akibat. Akibatnya belum ada. Atau begini aja, kita permudah. Kita permudah jadi gini. Setiap hal yang dia dipengaruhi oleh sastra itu, maka sebuah sastra telah turut membangun peradaban. Sekali lagi, di dalam kehidupan sehari-hari, sebuah sastra yang sering dibawakan oleh orang-orang, maka bisa dikatakan bahwa sastra itu sudah turut membangun peradaban. Begitu aja, gimana? Misalnya, seorang dosen di Surabaya, ketika naik mobil, dia nyetir, dia bergumam puisinya Sapardi Djoko Damono. Sambil nyetir di lampu merah, dengar suaranya Bu Risma, terus aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan api kepada kayu yang membuatnya, yang menjadikannya abu, atau dengan isyarat yang tak sempat dikatakan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Semakin banyak karya sastra mulek berputar-putar di orang-orang, entah itu puisi-puisinya Djoko Pinurbo dan lain-lain. Pada saat itu bisa dikatakan bahwa sastra telah terlibat dalam pembangunan peradaban. Karena peradaban kan dibangun oleh tukang koran, oleh dosen, oleh tentara, oleh polisi, oleh guru. Nah, ketika para yang berkepentingan polisi, guru, dan lain-lain itu pikirannya antara lain dikendalikan oleh karya sastra, bukankah itu bisa dikatakan bahwa karya sastra sudah berpengaruh? Minimal ritme-ritmenya, minimal bagaimana sajak Djoko Pinurbo itu mengatakan bahwa seseorang yang baru turun dari stasiun diantar oleh Gojek, Gojek itu bekas gurunya dulu, dan ketika sampai di rumah belum sempat dibayar, dia ambil uang ke dalam, Gojek itu sudah pergi dengan kesimpulan jasa guru tidak akan pernah kamu bayar, kira-kira gitu. Jadi aku selalu diingatkan oleh sajak-sajak itu misalnya. Jadi ada kok, aku lupa judulnya. Kamu turun dari stasiun, diantar oleh Gojek. Gojek itu ternyata guru SD-mu dulu. Begitu kamu datang ke rumah, kamu masuk ke dalam nyari banyak uang supaya kamu kasihkan ke guru. Begitu kamu keluar ke teras, tukang Gojek itu sudah pergi. Terus Djoko Pinurbo mengatakan di endingnya, jasa guru tidak akan pernah kamu bayar. Kalau itu menguasai aku. Ketika aku ngomong di ELC, kadang-kadang berputar-putar. Nah, apakah itu saja sudah bisa cukup disebut sebagai peran sastra di dalam pembangunan peradaban? Saya kira itu pengantarku. Makasih.